Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Pada video tutorial saya kali ini, saya akan coba berbagi mengenai perbaikan motor berbet pada tipe motor Beat ESP tahun 2018. Motor ini mengalami kendala pada saat akselerasi tarikan awal, gasnya tersendat dan putus-putus. Lalu seperti apa kondisinya? Mari kita cek langsung ke motornya untuk suara mesin ketika masih ada berbet dan tersendat-sendat. Mari kita cek teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi setiap kita mau putar gas, gasnya selalu telat dan putus-putus. Jadi kalau kita naik ke sepeda motornya, ketika kita mau jalan atau mau nyalip sangat berbahaya sekali, karena begitu kita gas kadang ngedrop. Jadi tenaganya nggak langsung ada, akselerasinya turun, ngedrop dan sangat tidak enak sekali. Makanya ini apa masalahnya? Mari kita cek satu persatu. Namun sebelum melakukan pengecekan, alangkah baiknya kita tetap harus mengecek apakah ada kode rusakan pada unit motornya. Lalu bagaimana cara ngeceknya? Mari kita simak dari tahap pertama sampai selesai teman-teman. Nah, langkah yang pertama kita bisa mencolokkan DLC short connector atau DLC, dan kita akan mengetahui kode kerusakan yang ada di mil, indikator mil yang ada di speedometer. Nah, kita sudah temukan ini ada beberapa kedipan. Yang pertama, nanti coba kita hitung apa saja kerusakannya. Mari kita simak sampai selesai. Oke teman-teman, dari pemeriksaan hasil kedipan tadi bisa kita simpulkan menghasilkan yang pertama 2 kali panjang kedipan 1 kali pendek, artinya 21 kedipan ada gangguan di sensor O2. Lalu 5 kali panjang 2 kali pendek, artinya ada gangguan di sensor crankshaft position atau crankshaft CKP. Lalu ada 3 selanjutnya adalah 8 kali kedipan pendek. 8 kali kedipan pendek artinya 8 kali kedipan, yaitu ada gangguan di sensor throttle position atau sensor TP. Langsung selanjutnya yang terakhir ada 2 kali kedipan panjang 2 kali pendek, artinya 12 kali kedipan. Itu terjadi di gangguan sensor injektor atau gangguan injektor, entah itu salurannya, entah itu kabelnya dan sebagainya. Mari kita simak semua masalah yang sudah kita cek melalui DLC short connector. Jadi kita cabut, lalu kita akan cek ke motornya apakah sensor-sensor yang kita cek tadi menurut malfungsi indikator lampu menunjukkan ada 4 sensor yang mengalami gangguan. Secara otomatis motornya mengalami berbet seperti tadi. Oke, setelah kita melakukan pengecekan pada jalur kabel-kabel sistem injeksinya, memang benar sekali ini ada kabel sensor O2-nya putus ternyata. Kondisinya sangat memprihatinkan sekali, kondisinya sangat acak-acakan, mungkin terlalu lama. Ini untuk kabelnya putus di soket, itu untuk soket kabel O2-nya teman-teman. Terus di daerah kabel sensor CKP yang ada soket yang itu teman-teman, itu juga kabelnya kayaknya terbuka sehingga mengakibatkan terjadinya konslet. Jadi ketika musim hujan kabelnya berantakan, tidak beraturan seperti ini, ada kabel yang kelupas,
jadi bisa ngeground atau konslet mas. Nah ini teman-teman, ini kabel CKP nya di sini, ini sensornya, ada satu kabel terbuka. Nah ini teman-teman, kabelnya terbuka, inilah yang mengakibatkan timbulnya gangguan pada sistem injeksi karena kabelnya terbuka, kondisinya banyak debu, kondisinya musim hujan. Jika basah mengakibatkan ground atau konsleting, sehingga mengakibatkan motornya berebet, merubah sistem dan settingan injeksinya, bahkan bisa menjadi mogok lebih parahnya kalau sampai kena air atau bagaimana berhubungan dengan bodi motor dan sebagainya, bisa mogok. Nah ini kabel injektornya juga tidak rapi beraturan di chamber seperti ini, makanya akan timbul banyak keluhan di motor ini. Oke, jangan tunggu lama-lama, langsung kita eksekusi saja teman-teman. Kita langsung perbaiki jaringan kabelnya, kita rekondisi ulang kabel-kabel yang bermasalah tadi. Tapi ini sifatnya hanya perbaikan teman-teman. Kalau memang punya budget banyak, punya dana lebih bagus, alangkah baiknya kabel yang sudah rusak disarankan untuk diganti yang baru. Namun ini karena kondisinya darurat, maka kita tetap harus repair, kita perbaiki. Dan penting untuk proses penyambungan disarankan untuk tetap menggunakan solder agar koneksi kabel satu dengan yang lainnya akan terhubung dengan kuat, arus listriknya mengalir dengan bagus, sehingga sistem injeksi akan bekerja dengan bagus. Makanya kita sambung menggunakan solder teman-teman, kita sambung, sudah kita sambung supaya hasilnya lebih sempurna. Nah, yang kita perbaiki ini adalah jaringan jalur sensor O2 yang putus tadi teman-teman. Nanti untuk selanjutnya kita akan memperbaiki dan mengecek kondisi kabel yang di area CKP teman-teman. Mari kita simak selanjutnya. Nah ini untuk kabel di area sensor CKP teman-teman. Ini sudah kita periksa, kita coba perbaiki lagi. Ternyata memang untuk kabel ada satu kabel yang terbuka, mungkin karena gesekan terlalu sering ke area blok mesin bagian bawah, makanya kabelnya langsung bisa terbuka. Makanya nanti kita juga akan sambung untuk area kabel ini. Tapi sebelumnya kita harus bersihkan dulu dari kotoran tanah dan debu supaya nanti proses penyolderan atau penyambungan menggunakan timah akan melekat dengan bagus, sempurna, dan kuat. Jadi ini kita coba repair teman-teman. Sebenarnya kalau lebih bagusnya sih diganti baru untuk kabelnya, namun karena kondisinya darurat, kalau memang nanti bisa bagus ya alhamdulillah. Namun disarankan kalau memang sudah sering di repair, kalau sering kambuh-kambuhan, putus nyambung, sebaiknya tetap harus diganti dengan kabel bodi yang baru. Mudah-mudahan hasil hari ini bisa sempurna dan tidak berebut lagi. Mari kita akan perbaiki dan sempurnakan teman-teman dari area kabel-kabel yang ada di sistem injeksi ini. Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita melakukan perbaikan pada area kabel-kabel sistem injeksi, lalu kita akan menghapus data kerusakan yang ada di ECM dan mereset kembali sistem injeksi agar supaya nanti hasilnya bagus. Jadi dari menghapus data kerusakan, men-setting modenya, kembalikan ke mode 1 agar motornya kembali ke settingan awal, settingan yang benar. Nah kita setting modenya seperti ini teman-teman, namanya men-setting mode dan menghapus kerusakan. Itu wajib dilakukan setelah melakukan perbaikan. Jadi yang pertama tadi mengecek kode kerusakan, lalu kita perbaiki. Setelah selesai perbaiki, kita menghapus kode kerusakan. Habis menghapus kode kerusakan, kita bisa melakukan setting mode. Ada mode 1, mode 2, dan mode 3. Mungkin apa itu mode 1, 2, dan 3 nanti bisa saya jelaskan di tutorial di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk bisa menjelaskan apa mode 1, 2, dan 3 dan bagaimana cara men-setting
TP atau throttle position. Oke teman-teman, bagaimana hasilnya? Mari kita cek ke unit motornya. Oh ya, untuk settingan mode dan setting TP dan menghapus kerusakan, nanti untuk lebih jelas, lebih detail kita coba akan tuliskan di kolom deskripsi. Jadi tolong nanti teman-teman yang kurang jelas dengan penjelasan saya bisa cek di kolom deskripsi. Mudah-mudahan akan saya tulis di kolom deskripsinya bagaimana cara setting modenya, bagaimana cara setting TP-nya, dan bagaimana cara menghapus kerusakan. Setelah settingan mode 1 berhasil dengan melihat kode milnya satu kedipan berulang-ulang, lalu kita akan cabut DLC short konektornya, lalu kita akan tes ke unit motornya apakah sudah bisa bekerja dengan baik atau belum. Mari kita cek teman-teman. Oke teman-teman, hasilnya sangat memuaskan. Tarikan gas dari bawah sampai ke atas sempurna, tidak ada menyendat sama sekali, berbeda sama sebelumnya. Kalau tadi begitu kita putar gas langsung drop untuk putaran gasnya, jadi sangat berbeda sekali. Setelah kita perbaiki dan rapikan di kabel area sistem injeksi dan melakukan setting dan penghapusan kode kerusakan yang ada di sistem injeksinya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mengalami keluhan mengenai sistem injeksi. Alangkah baiknya kita melakukan langkah-langkah tahapan-tahapan pengecekan seperti di awal sampai akhir. Oke, demikian tadi video tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang mengalami keluhan atau perbaikan mengenai sistem injeksi yang berbeda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.